Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kawan-kawanku semuanya yang berada di mana-mana. Semoga tetap dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa pula semoga bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kawan-kawan sekalian, ini malam hari setengah 12 malam. Saya akan menyampaikan kuliah mengenai mata kuliah Hukum Tata Negara tentang lembaga negara yang kedua. Konsepsi bernegara sangat dipengaruhi oleh sejarah ketatanegaraan sebuah negara. Peristiwa di masa lalu akan menjadi pelajaran untuk menjalankan sebuah negara ke depannya. Perjalanan panjang sebagai sebuah negara yang terjajah hingga berbuah pada proklamasi kemerdekaan, meninggalkan sejumlah legasi atau warisan yang terus terbawa dari era Orde Lama, Orde Baru, bahkan hingga era Reformasi 98. Nah, kawan-kawan sekalian, Reformasi 98 merupakan salah satu tonggak yang penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Banyak perubahan yang terjadi sejak peristiwa tersebut, mulai dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hingga pembentukan lembaga baru. Nah, yang akan menjadi topik pembahasan kita kali ini adalah mengenai lembaga negara yang dibentuk pasca Reformasi 98. Di mana amanatnya itu sangat jelas karena bersumber dari konstitusi. Konstitusinya tentu pasca amandemen, karena kita berbicara pasca Reformasi 98. Nah, meskipun nama lembaganya ada yang disebut dan tidak disebutkan ya. Jadi ada nama-nama lembaga itu, kalau misalkan nanti yang akan saya jadikan contoh adalah KPU. KPU itu namanya Komisi Pemilihan Umum, disebut secara eksplisit oleh konstitusi. Nah, tetapi kayak misalkan KPK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, nah itu tidak disebutkan di dalam konstitusi. Nah, nanti akan saya jelaskan di akhir dari podcast ini. Nah, lembaga-lembaga tersebut ya, meskipun namanya ada yang disebut dan ada yang tidak, namun lembaga tersebut sudah terbentuk kawan-kawan dan telah menjalankan fungsinya sebagaimana tugas dan fungsinya. Nah, kehadiran lembaga negara pasca reformasi yang saya kategorikan sebagai State Auxiliary Agency atau lembaga sampiran negara. Lembaga yang masuk dalam kategori ini yang pasti bukan bagian dari lembaga tinggi negara. Langsung saja kepada contoh. Nah, misalkan contoh lembaga sampiran negara. Nah, ada KPU, Komnas HAM, KPK, KPI, Ombudsman, KPPU, KPAI, dan lain-lain. Nah, kehadiran lembaga tersebut tentunya memberikan warna baru terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Beberapa referensinya ada yang menyebutkan sebagai lembaga independen. Nah, namun inilah letak kekurang tepatan menurut saya. Kurang tepatnya di mana? Nah, jadi menyebut setiap lembaga di luar lembaga tinggi itu adalah lembaga independen. Padahal sejatinya seluruh lembaga negara itu independen. Independen dalam artian dia bekerja ya, tidak disuruh-suruh atau didikte oleh lembaga lain. Tetapi memang karena kewenangan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, ya nggak mungkin juga kewenangan itu akan bertabrakan satu sama lain, karena kewenangannya itu sudah diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan yang lain misalkan. Ya, memang ada yang namanya fungsi controlling, kayak misalkan DPR ke presiden. Nah,
Tetapi itu kan tidak akan mempengaruhi independensitas sebuah lembaga, apalagi presiden kan. Karena kembali lagi bahwa setiap lembaga bekerjanya itu tidak didikte oleh lembaga lain. Teorinya seperti itu. Nah, Hikmatul Huda dalam salah satu bukunya terdapat beberapa fase terkait perkembangan lembaga independen ini. Fase pertama yakni munculnya niatan untuk mengembangkan beberapa lembaga secara independen, seperti halnya Polri dan TNI, yang mana sebelumnya kedua lembaga tersebut tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, kemudian muncul dui fungsi ABRI. Nah, selain menjaga keamanan, tapi juga untuk memimpin sebuah daerah atau menjadi kepala daerah misalkan, atau memimpin di lembaga-lembaga tertentu. Nanti akan ada podcast tersendiri. Nah, kemudian Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pada fase kedua, muncul lembaga-lembaga baru yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya, kayak misalkan KPU, Komnas HAM, KPK, dan lain-lain. Menurut Hikmatul Huda, lembaga-lembaga tersebut selalu diidealkan bersifat independen dan bahkan seringkali memiliki fungsi yang bersifat campur sari. Nah, yakni semi legislatif, regulatif, semi administratif, dan semi yudikatif. Nah, atau istilahnya yang disebut oleh Hikmatul Huda ini sebagai independent and self-regulatory bodies. Nah, kalau saya tadi istilahnya adalah State Auxiliary Agency. Nah, saya lanjutkan. Lembaga-lembaga tersebut keberadaannya harus disertai dengan kedudukan atau status dan peranannya. Tentunya dengan mekanisme yang jelas. Menurut Suryono Sukamto, suatu kedudukan atau status merupakan suatu posisi dalam sistem sosial dan biasanya merujuk pada tempat secara vertikal. Nah, jadi ada jabatan-jabatan tertentu. Kalau yang namanya jabatan atau status, ya tentunya status kepala desa ya di sebuah desa misalkan pasti akan memiliki privilege di tengah masyarakat yang tinggi. Dan kemudian kedudukan tersebut pasti akan berdampak pada stabilitas yang diperankan itu tadi. Dalam praktek ketatanegaraan, kedudukan dan peranan dijalankan dalam koridor tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Nah, pasti akan selalu ada peraturan yang menjadi dasar kewenangannya. Sebuah lembaga A berfungsi sebagai apa, kemudian tugasnya ngapain aja, dan kemudian kewenangannya itu seperti apa yang diberikan. Nah, jangan sampai berbuat di luar kewenangan yang diberikan tadi. Nah, di sini nanti saya akan membahas secara singkat dua lembaga yang terbentuk pasca amandemen. Yang pertama adalah lembaga yang pembentukannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, yakni KPU. Kedua, lembaga yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya ambil aja KPK. Dimulai dari KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Dasar pembentukannya adalah dari pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ayat 2-nya, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ayat 3-nya, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Ayat 4,
peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Nah, dasarnya di sini ada di ayat 5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nah, nasional di sini maksudnya adalah bahwasanya KPU itu harus hadir di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Karena nanti kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum, nah itu secara teknis di lapangan itu yang memegang adalah KPU. Kemudian tetap. Nah, jadi sebagai sebuah lembaga tetap, dia bukan lembaga ad hoc. Ya, jadi bukan lembaga yang sementara, yang dibentuk setiap 5 tahun sekali, kemudian setelah pemilunya selesai dibubarkan. Nah, enggak seperti itu. Tetapi lembaga ini bersifat tetap. Kemudian mandiri. Mandiri dalam artian independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau tekanan-tekanan politik dari lembaga lain atau pihak lain. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Nah, ini dia secara teknis Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Nah, sebelum-sebelumnya ada, tetapi yang masih berlaku yaitu ini, yang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Nah, di dalamnya disebutkan bahwa penyelenggara pemilu itu terdiri dari 2 lembaga, yakni KPU dan Bawaslu, plus DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tadi saya sebutkan plus DKPP. Nah, kenapa demikian? Karena penyebutan DKPP itu terpisah dari penyebutan KPU dan Bawaslu. Kalau KPU dan Bawaslu itu disebutkan di pasal 1 angka 5, sedangkan DKPP-nya disebutkan pada angka 22 pada pasal yang sama. Nah, itu gambaran umum mengenai terbentuknya KPU di Indonesia. Nah, sekarang menginjak ke lembaga yang kedua. Jadi lembaga yang namanya tidak disebutkan secara eksplisit oleh Undang-Undang Dasar. Nah, tadi saya sebutkan sebagai KPK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi, sama aja. Lembaga ini, ya saya ulangi lagi, tidak disebut dalam Undang-Undang Dasar. Namun karena keberadaannya sangat dibutuhkan, maka ia dibentuk oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Ya. Pembentukannya adalah dengan mengajukan usulan kepada DPR. Nah, jadi kayak semacam mengajukan RUU, gitu ya, diajukan kepada DPR yang kemudian untuk disetujui. Nah, KPK adalah lembaga yang berada dalam rumpun eksekutif, di mana tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Ya, seharusnya seperti itu. Tapi kalau melihat realitanya, ya teman-teman bisa menjawabnya sendiri. Nah, itu tadi kawan-kawan sekilas mengenai lembaga negara yang kedua. Jadi saya sampaikan sedikit-sedikit saja. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu KPU, apa itu Komnas HAM, apa itu KPK, nanti akan saya buatkan podcast seperti ini atau video tersendiri. Nah, jadi biar lebih efisien saja waktunya. Nah, kemudian, ini ada kuis dari saya, ya. Kuis dari saya. Jadi nanti teknisnya, jika teman-teman mendengarkan rekaman ini, ya, segera cari jawabannya dan DM saya. Jadi nanti bagi yang benar, ya,
bagi jawabannya yang tepat atau kemudian argumennya itu tepat, ya salah-salah sedikit gak apa-apa, yang penting ada unsur ketepatannya, ya, intinya itu benar. Nah, nanti rewardnya atau hadiahnya adalah saya bebaskan untuk tidak mengikuti UTS. Jadi UTS-nya saya kasih nilai 100, dan ini berlaku hanya untuk satu orang saja dari setiap kelas. Karena kelas HTN ada 4, jadi nanti akan ada 4 orang yang akan mendapatkan privilege tidak mengikuti UTS, dan nilai UTS-nya saya janjikan 100. Oke, pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan bab 4, bab Romawi 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Ada apa atau apa yang terjadi dengan bab 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Oke, silahkan segera dicari jawabannya. Jikalau sudah, segera DM saya. Nanti jika jawabannya benar, akan saya umumkan siapa yang berhak mendapatkan reward atau hadiahnya. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan terima kasih juga telah menonton podcast ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.